Baik, jadi hari ini kalau sesuai dengan minggu lalu itu kan saya akan memeriksa tugas ya. Tapi saya agak ubah agendanya. Hari ini saya akan ngasih materi dulu ya. Kemudian setelah materi itu saya akan menyampaikan tugas berikutnya yang harus dikumpulkan minggu depan ya. Nah, nanti untuk tugasnya itu akan diperiksa oleh Mbak Nati, asisten ya. Nanti akan mencari waktu diskusi dengan kalian untuk menentukan kapan bisa pemeriksaan tugas. Artinya perlu dikoreksi kan kalau misalnya ada salah, ada kekurangan gitu ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan satu materi dulu, kemudian sesi kedua saya akan memberikan tugas. Oke. Baik, jadi materi yang hari ini itu adalah mengenai review proyek atau kaji ulang atau ya pemeriksaan atau ya review. Apa ya? Review itu bahasa Indonesianya ya. Kaji ulang ya, kaji ulang. Dicek kembali gitu loh agar jika terjadi penyimpangan atau kendala atau bottleneck itu bisa segera diatasi dalam rangka agar proyeknya sesuai dengan rencana gitu ya. Jadi apa saja yang perlu dilakukan atau dikerjakan oleh tim, sama harus dimotori oleh PM ya. Jadi selama proyek itu berjalan, itu kan harus dimonitor gitu ya, dimonitor. Monitor lah ya, monitoring lah ya, pemantauan gitulah ya, pemantauan review proyek. Kan kemarin sudah kita singgung ya bahwa salah satu metrik yang bisa digunakan untuk mengukur apakah proyeknya itu sudah on track, on schedule, ataukah ada kendala, keterlambatan dan sebagainya, itu menggunakan CPI ya kan, cost PI-nya apa? Indeks gitu ya. Cost progress kah? Sebenarnya selain CPI itu ada SPI ya kan, nanti akan kita bahas di berikutnya. Jadi metriknya itu dua macam, CPI dan SPI. Kalau CPI itu berarti yang berkaitan dengan cost, SPI itu yang berkaitan dengan schedule. Sama, jadi untuk ngelihat, tapi rumusnya sama, apakah dia kurang dari 10, sama, atau lebih dari 10 itu rumusnya sama, hanya yang C itu berarti dari sisi biaya, kalau SPI itu dari sisi jadwal. Ya. Itu adalah menggunakan metode yang namanya earn value management atau earn value analysis gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu review proyek ini apa. Review adalah aktivitas di mana hasil kerja diberikan kepada reviewer untuk diperiksa dan diberikan umpan balik. Nah, sini yang bertugas sebagai reviewer itu siapa gitu ya. Dalam proyek yang skala besar, umumnya ada tim yang namanya SQA tim gitu ya. Tim yang bertugas untuk mengendalikan mutu proyek gitu kan, karena jika proyek itu kualitasnya atau mutunya bisa dikendalikan, maka hasilnya itu hampir pasti juga bisa dipertanggungjawabkan ya. Namun kalau timnya kecil bagaimana gitu ya. Nah, kalau timnya kecil, umumnya juga kita tidak memiliki tim sendiri, tim SQA sendiri gitu. Nah, dalam hal timnya itu kecil, reviewer ini bertindak sebagai apa namanya saling tukar gitu ya. Jadi katakanlah ada dua tim saja gitu ya, tim A sama tim D. Tim B memeriksa pekerjaan tim A memeriksa pekerjaan si B, semacam itu ya. Jadi review itu berguna untuk menemukan dan menghilangkan defect, kemudian mendapatkan konsensus di antara tim proyek, kesepakatan, mengkalibrasi lah sebenarnya ya, dari hasil kajian itu mungkin perlu direkalibrasi lagi gitu ya, entah itu dari sisi jadwal,
ataukah dari sisi biaya atau dari sisi yang lain. Kemudian juga mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan atau pemilik modal. Jadi review ini biasanya dilakukan antara tim dengan pemilik modal, ya, karena mereka juga punya kepentingan kan, jangan sampai investasi yang mereka sudah gelontorkan itu berakhir dengan kegagalan, gitu ya. Kemudian membantu pengembangan profesional anggota tim. Review dapat menemukan defect lebih cepat. Dengan adanya review itu biasanya defect itu bisa ditemukan lebih cepat sehingga biaya perbaikannya bisa diminimalisir daripada jika ditemukan dalam fase pengujian. Jadi review ini bukan pengujian ya. Kalau kita tahu SDLC, kan pengujian itu benar-benar ada fase tersendiri setelah dilakukan pemrograman, ya kan? Nah, kalau review ini bukan di fase pengujian itu. Mungkin di fase pengujian nanti juga ada review, tapi jauh sebelum fase pengujian itu sudah ada review. Jadi sejak awal bahkan sejak dokumen RPPL-nya itu dibangun, itu sudah ada proses review. Kemudian pas fase analisis juga sudah ada review, fase desain sudah ada review, dan seterusnya ya. Jadi review itu tujuannya untuk dapat menemukan defect atau error atau apapun ya, sehingga biayanya itu bisa ditekan, biaya perbaikannya. Karena kalau defect itu tidak ditemukan, maka secara tidak sadar maka dia ke bawah terus di setiap fase, ya kan? Di analisis ada defect nggak ketahuan, ke bawah waktu desain, ke bawah waktu programming, ke bawah waktu pengujian. Masih mending di pengujian ketahuan ya, diperbaiki. Ternyata perbaikannya itu bukan hanya di programming, perbaikannya itu backtrack terus, di desain, di analisis gitu kan. Yang fatal adalah di pengujian pun nggak ketahuan, maka perangkat lunak yang dihasilkan itu masih mengandung defect. Begitu. Jadi semua produk kerja proyek perangkat lunak itu harus direview atau diuji, yaitu dari mulai SKPL, jadwal, DPPL, kode sumber, rencana pengujian, kasus pengujian, serta laporan-laporan adanya bug ya atau kerusakan. Jenis-jenis review. Dalam konteks manajemen proyek ada berbagai macam jenis review. Review yang pertama itu adalah inspeksi, namanya ya, inspection. Inspeksi adalah rapat yang dimoderasi di mana reviewer mendaftar semua masalah dan defect yang ditemukan dalam dokumen dan mencatatnya sehingga dapat dibetulkan oleh pembuatnya. Tujuan inspeksi adalah untuk memperbaiki semua defect sampai semua tim reviewer menyepakati perbaikannya. Umumnya produk kerja yang diinspeksi mencakup SKPL dan rencana pengujian. Biasanya sih, jadi justru malah bukan kode ya. Inspeksi itu dari dokumen-dokumen. Kalau ada yang tidak pas gitu, atau ada yang ya yang terlewat. Nah, pelaksanaan proyek itu apakah akan mengikuti semua proses-proses yang seharusnya ada, atau beberapa hal mungkin secara lalu secara tidak formal gitu ya, tidak resmi dikerjakan sambil lalu begitu, ataukah mau strict dijadwalkan ada review gitu, itu biasanya tergantung kesepakatan antara tim pengembang dengan pemangku kepentingan atau pemilik modal atau pemilik pekerjaan. Ya. Ada pemilik pekerjaan itu yang strict banget. Jadi harus ada review di milestone ini, milestone sini, itu ada seperti itu. Tapi ada juga pemilik modal itu yang masa bodoh gitu, terserahlah pokoknya nanti di akhir proyek saya terima jadi, itu juga ada. Nah, itu kalau
hubungan antara pengembang dengan klien atau pemilik pekerjaan. Di dalam internal tim pengembang sendiri bagaimana? Sama ya. Jadi ada tim pengembang yang memang biasanya itu strict banget menerapkan milestone itu bagus, tergantung PM-nya biasanya. Kalau PM-nya itu orangnya detail sekali, itu biasanya dilakukan seperti itu. Tapi kalau dia agak santai gitu ya, dia dilakukan sambil jalan gitu ya. Nah, di dalam inspeksi itu produk kerja dipilih untuk direview dan tim dikumpulkan untuk rapat inspeksi untuk meninjau produk kerja tersebut. Jadi katakanlah fasenya SKPL gitu ya. Nah, nanti PM itu memilih salah seorang yang dijadikan PIC, person in charge gitu ya, untuk memimpin rapat. Ya. Ini sekarang kita misalnya mengevaluasi SKPL gitu ya, mengevaluasi SKPL. Ya diundanglah, kemudian di situ setiap orang itu membaca SKPL tersebut, kemudian jika ditemukan ada kesalahan, dicatat kesalahannya apa, kemudian dicatat juga dalam log. Nah, log itu kalau dalam proyek-proyek besar biasanya tuh datanya tuh penting banget gitu ya, sehingga untuk proyek ke depan yang mirip itu bisa diketahui titik-titik mana yang kritis ya. Kalau setiap kesalahan atau error yang ditemukan ketika proses inspeksi itu dicatat dalam logger gitu, maka logger itu berbicara banyak nantinya ya. Pada proyek berikutnya yang mirip akan ketahuan, oh bagian ini yang kritis nih karena terlalu banyak kesalahan yang ditemukan, sehingga tim lebih aware untuk mengerjakan hal tersebut, gitu ya. Ini contoh log inspeksi ya. Dokumennya adalah kontrak royalti subsystem, vision and scope. Nah ini pada dokumen kontrak aja itu diperiksa, ya. Dokumennya yang diperiksa itu yang versi 1.3 gitu ya. Ternyata ditemukan ada 16 isu. Ada 16 isu. Kapan reviewnya itu tanggal 16 Maret 2003 misalnya gitu ya. Kemudian yang datang pada saat itu siapa? Ditulis di situ. Apakah mereka membaca dokumen? Ya. Terus dokumen yang direview itu dibuat oleh siapa? Di situ ditulis. Kemudian time spend preparing untuk membaca dokumen itu berapa dituliskan di situ. Nah, artinya apa? Sebelum rapat benar-benar kumpul itu biasanya kan sudah disounding ya, sudah diberikan ini dokumen, silakan dicek oleh Barbara, Quentin, Sophie, Jill gitu ya, diperiksa. Kemudian pada saat memeriksa itu mereka menemukan berbagai macam kesalahan gitu kan. Nah disitulah mereka berkumpul untuk mengumpulkan kesalahan itu tuh dicari dalam log. Ya, itu penting sekali. Kita kayaknya nggak mungkin melakukan hal itu deh, karena biasanya ya gitu deh, dikejar-kejar waktu. Tapi kalau kita cari banyak proyek besar yang di luar negeri itu banyak yang melakukan hal itu, sehingga kalau misalnya suatu saat ada beberapa dataset yang malah sudah dipublish sama mereka. Tujuannya ya untuk digunakan oleh orang lain untuk penelitian ya. Ada yang berbayar, ada yang free. Karena data itu penting. Dataset semacam itu sangat penting. Misalnya ya, jika ternyata dari log itu ditemukan banyak sekali kesalahan, di mana dari kesalahan itu ada term yang bisa kita identifikasi, misalnya ya. Misalnya di sini, contoh di sini itu
kontrak number misalnya gitu ya. Kok kontrak number kok selalu banyak yang ini ya. Nah, akhirnya nanti penelitian jika orang ingin meneliti sebuah proyek kemudian dia perlu membangun korpus dan sebagainya, itu dia bisa memining ya, menggali data dari isu-isu yang ada di situ, kemudian bisa disimpulkan. Untuk proyek seperti ini yang paling sering muncul isunya tuh apa? Nanti term-term yang sering muncul di situ bisa ketahuan. Nah, ini bercerita kalau penggunaan log ya, artinya log itu penting. Baik, kita kembali lagi ke cerita kita yang inspeksi. Ya. Kemudian yang kedua, tipenya adalah dash check. Dash check itu adalah review sederhana di mana pembuat produk kerja mendistribusikannya ke satu atau lebih reviewer. Nah, kalau tadi inspection itu sifatnya resmi, ada rapatnya, ada undangannya, yang datang itu dicatat, mesti absen gitu ya. Kemudian apa yang dibicarakan, ditemukan itu dicatat dalam log, gitu, dalam database, di mana database itu nanti in the future itu akan digunakan. Seperti itu. Nah, review yang lebih ringan dan sifatnya itu non-formal itu disebut dengan dash check. Jadi pembuat itu mengirimkan salinan produk pekerjaan ke anggota tim proyek yang dipilih, kemudian anggota tersebut membacanya dan menulis kekurangan atau komentar untuk dikirim kembali kepada pembuat. Seperti itu. Ya. Nah, dash check ini biasanya dikerjakan sebelumnya ya, sebelum benar-benar ada proses inspection tadi. Jadi antar grup kecil gitu ya, itu sudah saling memeriksa. Dash check tidak menghasilkan dokumentasi log tertulis yang dapat digunakan untuk referensi berikutnya. Dash check dapat digunakan sebagai pendahuluan untuk inspeksi. Dalam banyak kasus, dengan meminta pemeriksaan pada rekan kerja secara informal, akan meminimalisasi pekerjaan pada saat inspeksi, ya kan? Jadi temuan-temuan yang diinspeksi itu sudah direduksi di proses dash check ini. Berikutnya adalah walkthrough. Walkthrough adalah cara informal untuk mempresentasikan dokumen teknis dalam rapat. Walkthrough ini umumnya dilaksanakan secara informal, yaitu menelepon, undangannya lewat telepon maksudnya gitu ya. Undangannya lewat telepon, meminta komentar, memastikan bahwa setiap orang hadir memahami produk kerja yang akan diperiksa. Kemudian walkthrough ini digunakan ketika pembuat sebuah produk kerja perlu mempertimbangkan perspektif seseorang yang tidak memiliki keahlian teknis untuk mereview dokumen. Setelah rapat, pembuat menindaklanjuti dengan peserta secara individu yang mungkin memiliki informasi atau wawasan tambahan dalam rangka mengoreksi dokumen. Ini tambahan ya walkthrough. Sebenarnya untuk apa istilahnya ya, second opinion gitu ya, second opinion, terutama kepada orang yang secara teknis nggak tahu. Karena sebenarnya kan inspeksi ini kan, inspeksi, walkthrough, dash check ini kan sebenarnya kan pekerjaan teknis tim pengembang, ya kan? Tim pengembang ini kan tim teknis. Nah, biasanya kita butuh juga second opinion dari orang yang secara teknis nggak ngerti, gitu. Tapi dia ngerti nggak baca dokumen itu. Gitu kan? Mestinya kan untuk sampai level tertentu dia mestinya paham, gitu ya. Misalnya dokumen kontrak, gitu kan? Itu mestinya paham, ya. Itu yang namanya walkthrough. Kemudian jenis berikutnya adalah review kode program. Ini khusus untuk coding, ya. Review apa namanya source code. Review kode program adalah jenis pemeriksaan khusus di mana tim memeriksa sampel kode program dan memperbaiki setiap defek di dalamnya. Dalam review kode program, defek adalah kode yang tidak sesuai dengan spesifikasi kebutuhan atau tidak berfungsi sesuai yang seharusnya atau tidak salah tapi perlu diperbaiki. Misalnya dapat dibuat lebih mudah dibaca atau kinerjanya yang perlu ditingkatkan. Ya, review source code.
Sebaiknya review dilakukan untuk bagian kode yang berpotensi tinggi muncul defect dan bagian kode yang paling kompleks atau kompleksitasnya paling tinggi, gitu ya. Di mana bagian yang berpotensi muncul defect atau kompleksitasnya tinggi itu adalah bagian kode yang hanya dipahami oleh satu orang saja, ya. Biasanya kan programmer itu memiliki style tertentu yang akhirnya ketika dia membuat itu hanya dia sendiri yang paham gitu kan. Orang lain agak susah memahami. Kode dengan algoritma yang sangat abstrak atau rumit. Kemudian objek, library, API yang sangat sulit untuk dikerjakan. Kemudian kode yang ditulis pemrogram yang belum berpengalaman atau ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal. Kode yang menggunakan teknik pemrograman baru ataupun area kode yang akan menjadi bencana besar jika ada error yang kritikal. Oke, itu ya, itu yang biasanya dilakukan. Jadi tidak semua source code sih di review. Kita harus pilih karena sekali lagi yang namanya review itu pasti menyedot dana, ya kan, menyedot dana, waktu, dana, ya. Biayanya tinggi gitu ya. Jadi untuk menekan biaya, reviewnya harus dipilih untuk hal-hal yang dituliskan di sini. Ini ada 6 butir ini. Kemudian ada review yang namanya pair programming. Ini khusus untuk agile ya, terutama untuk extreme programming. Ini juga ditujukan untuk source code ya. Pair programming adalah teknik di mana dua pemrogram bekerja secara bersamaan di satu komputer dan secara kontinu saling memeriksa kode. Meskipun pair programming sebenarnya adalah bagian dari extreme programming, namun jenis review ini adalah praktik-praktik yang dapat bermanfaat dalam lingkungan pengembangan apapun. Pair programming menguntungkan organisasi karena dapat dipastikan bahwa setidaknya dua pemrogram dapat memahami dan memaintain perangkat lunak bagian manapun. Jadi menghindari saja butir pertama tadi. Ada bagian program yang hanya dipahami oleh satu pemrogram itu, jika kita menggunakan pair programming itu pasti teratasi, ya. Karena minimal ada dua orang yang harus paham. Dalam pair programming, dua pemrogram duduk di satu komputer untuk menulis kode. Umumnya, satu pemrogram akan mengambil kendali dan menulis kode, sedangkan yang lain mengawasi dan memberi nasihat. Pengalaman menunjukkan bahwa pair programming akan optimal jika pasangan terus dirotasi untuk membantu menyebarkan pengetahuan bersama ke seluruh anggota tim. Namun, ada juga yang lebih suka memasangkan orang yang lebih junior dengan yang lebih senior untuk berbagi pengetahuan. Ya, ini adalah praktek-praktek yang umum di dalam pair programming. PM tidak boleh memaksakan pair programming pada tim karena pendekatan ini terkendala apabila tim bekerja tidak pada rentang waktu kerja yang sama, serta kerjasama antar personal tim kurang baik. Ya, ini pada kasus khusus di mana programmer itu punya shift gitu ya. Ada seorang programmer tuh yang lebih suka kerja tuh malam, siangnya tuh tidur gitu kan. Kemudian pemrogram lain sebaliknya, kalau siangnya kerja, malamnya tidur, itu juga nggak mungkin menggunakan pair programming. Oke, itu mengenai review, ya, mengenai review yang perlu dikerjakan ketika nanti kalian terlibat dalam proyek perangkat lunak, terutama kalau kalian nanti bertindak sebagai PM, mesti mengalokasikan review-review yang seperti tadi. Ya. Baik, sesi 1 selesai. Sebelum saya lanjutkan ke sesi 2, adakah pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang saya masuk sesi 2. Ya. Kemarin kan kalian sudah bikin tugas. Oke.
yaitu mengenai pembuatan WBS, pembuatan Gantt chart, sama apa lagi, satu lagi ya? Apa? Estimasi biaya, Bu. Oh ya, estimasi biaya, betul. Ada 3 ya, jadi WBS, Gantt chart, sama estimasi biaya. Oke. Nanti sama Mbak Nate akan diperiksa ya, diperiksa itu harus dengan kalian sebagai kelompok ya. Jadi apa namanya, Mbak Nate membaca, kemudian kalau tidak paham perlu bertanya kenapa begini, kenapa begitu gitu ya, dan kalian nanti yang harus menyampaikannya, sehingga nanti ya inilah, ini juga model semacam review ya kan, semacam review. Anggaplah ini adalah review dari Mbak Nate yang bertindak sebagai reviewernya, diambilkan dari salah satu tim pengembang gitu ya, dan kalian akan memeriksa apa namanya, produk kerja kalian. Nanti hasil dari proses review ini perlu kalian revisi ya, seperti biasa. Kalian revisi. Nah, kemudian setelah direvisi, nanti harus kalian susun dalam bentuk proposal proyek. Kalian ingat ya kemarin alurnya kan dari KAK. KAK itu kan pemilik adalah dokumen yang berasal dari pemilik pekerjaan, pemangku kepentingan. KAK itu diberikan kepada kalian untuk kalian pelajari dan diasumsikan kalian itu sudah setuju dengan skop pekerjaan dan sebagainya. Nah, persetujuan itu bentuknya adalah sebuah proposal. Proposal itu harus kalian buat dan nanti proposal itu akan kalian serahkan kepada saya sebagai pemilik pekerjaan. Oke. Nah, apa saja yang ada dalam proposal tersebut? Proposal itu kan milik masing-masing pengembang, ya kan? Jadi formatnya itu sebenarnya bebas, ya, formatnya bebas. Terserah pengembang mau membuat format seperti apa. Namun agar ini seragam antar tim biar nanti kita meriksanya gampang, formatnya itu poin-poinnya itu sudah saya tentukan ya. Sebenarnya yang saya tentukan ini juga adalah poin-poin yang umumnya ada dalam sebuah proposal ya. Ada umumnya ada, tapi ada proposal yang lebih lengkap nambah sesuatu, tapi juga ada proposal yang lebih tidak lengkap dari yang saya sampaikan ini ya. Ini saya share coba ya. Nah, ini terlihat ya. Kalian copy dulu atau kalian foto dulu biar ini. Jadi di dalam proposal itu ada cover pasti ya kan. Kemudian daftar isi, latar belakang. Ini sebenarnya mirip di KAK ya. Memang proposal ini kan respon dari KAK, betul kan? Pemangku kepentingan mengeluarkan KAK. Pengembang mempelajari KAK. Kemudian kalau setuju, sepakat, pengembang merespon KAK tersebut dengan proposal. Jadi sebenarnya sumbernya juga dari KAK tersebut, tapi diperkaya lagi gitu ya. Jadi ada, misalnya ada latar belakang dan sebagainya, boleh ngambil dari KAK, ditambah-tambah juga boleh gitu ya. Latar belakang, permasalahan, tujuan, ruang lingkup, metodologi penyelesaiannya bagaimana, jadwal pelaksanaan, estimasi biaya, kemudian harus ada asumsi dan batasan. Ya, asumsi dan batasan harus kalian tentukan sendiri dan penutup. Ya. Jadi WBS itu masuk di mana gitu ya? WBS itu masukkan saja di ruang lingkup ini sebagai bagian ya, sebagai bagian dari ruang lingkup. Di situ ada WBS, tapi ada narasinya juga. Kalian harus menceritakan ruang lingkupnya bagaimana. Gambar salah satu gambar pendukung di dalam ruang lingkup itu adalah WBS. Ya. Oleh karena itu makanya sebelum proposal itu dibuat, WBS, Gantt chart, sama estimasi biaya itu harus kalian diskusikan dulu dengan reviewer untuk jika ada kesalahan diperbaiki. Ya.
Jadi seperti ini isinya. Nah, format dokumen proposalnya bagaimana? Bebas. Tapi buatlah semenarik mungkin, ya. Karena yang namanya proposal itu kan sebenarnya untuk menarik ya, menarik minat pihak tertentu, ya kan. Nah, dalam hal ini kan sebenarnya kalian sudah saya tunjuk, saya sebagai pemilik pekerjaan kan sudah saya tunjuk. Oh, tim A, tim B, tim C gitu ya. Jadi proposal itu pasti akan diterima oleh saya sebagai pemilik pekerjaan. Namun akan berbeda ceritanya kalau untuk mendapatkan proyek tersebut itu harus melewati lelang. Ya kan, lelang itu berarti ada banyak kandidat pengembang yang akan mengerjakan. Kalian harus bersaing nih antar developer. Nah, disitulah proposal itu sangat penting ya. Jadi buatlah proposal itu semenarik mungkin. Hurufnya juga yang catchy gitu ya, yang intinya kalau orang baca tuh sebelum dia membuka halaman-halaman berikutnya dari covernya aja tuh udah wah ini kok bagus ya gitu, sudah punya feel and look yang enak gitu untuk dibaca ya. Apalagi mungkin tulisannya tuh gede-gede gitu ya, enak dibaca, menggunakan format yang colorful atau apa. Jadi itu ya. Nah, seperti apa kalian bisa itu cari di Google, itu banyak di internet tuh. Coba kamu lihat template proposal gitu macam-macam. Kalian bisa gunakan yang free juga banyak. Sehingga di situ proposal itu cukup menarik ya. Saya ambil contoh sebentar, tunggu sebentar, saya akan memperlihatkan contoh proposal yang cukup menarik. Nah, sebagai contoh aja ya. Sebentar. Mana ya? Sebentar. Sebentar, saya lupa ya. Saya cek dulu ya. Tunggu sebentar. Oke. Ini MPPA. Sebentar, saya cari dulu. Mana ya? Ini kali ya. Nah, misalnya ini coba ya. Ini saya share sebentar. Nah, seperti ini ya. Jadi pakai latar belakang, ada ditambah gambar-gambar gitu ya. Nah, ini kan template-template seperti ini tuh kan banyak. Jadwal pelaksanaan ya kan. Ya, kurang lebih seperti itu, biar kalian ada gambaran lah ya. Jadi silahkan cari template-nya itu di internet ya, banyak. Kemudian tinggal digunakan saja gitu. Nah,
yang 3 poin yang akan diperiksa oleh asisten itu nanti yang akan dimasukkan ke situ. Ya. Jadi tugas yang untuk proposal itu dikumpulkannya ini minggu ke-6 ya, minggu ke-7 kali ya. Ini juga contoh, ini proposal ya, tuh kan. Jadi orang itu membacanya enak gitu ya. Jadi pas pertama lihat itu sudah sudah suka dulu dengan ininya. Bukan sebuah dokumen yang membosankan gitu ya. Karena dokumen yang namanya proposal itu, apapun itu yang dipropos, itu pasti adalah untuk menggait, biasanya sih menggait dana gitu ya, menggait dana atau pekerjaan. Oke, ada pertanyaan tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira jelas ya. Jadi nanti kalian atur waktu dengan Mbak Nate untuk review tugas yang 3 biji itu. Kemudian kalau sudah diperbaiki, silakan kalian susun dalam proposal. Jadi proposal tadi kan isinya sudah saya perlihatkan dari mulai pendahuluan dan seterusnya. Itu 80 atau 90% malah itu mengambil dari KAK. Ya, dari KAK plus dari tugas yang 3 tadi itu, terus ditambahi dengan kosmetik sedikit lah ya, gitu, sehingga jadilah proposal. Nah, proposal itu adalah yang harus dibuat oleh tim pengembang untuk nanti diberikan sebagai bentuk respon terhadap KAK yang sudah dibuat oleh owner atau pemilik pekerjaan atau pemilik modal. Ini minggu ke-6. Nanti dalam minggu ini kalian atur dengan Mbak Nate. Hasilnya kalian susun dalam proposal, dikumpulkan minggu ke-7 ya. Minggu depan berarti. Minggu depan. Kalian kumpulkan minggu ke-7. Nah, minggu ke-8 itu kan libur. Minggu ke-8 itu kan mestinya UTS, ya kan? Minggu ke-8 itu UTS, tapi karena libur Maulid Nabi kalau tidak salah, itu jadi libur. Jadi UTS-nya untuk kelas kita itu minggu ke-9. Kalau untuk kelas-kelas lain mungkin di minggu ke-8 itu. Tapi karena kita pas libur, jadi minggu 9. Sehingga nanti minggu depan itu kan dikumpulin. Nanti masih bisa, minggu depan itu bisa kita review untuk bisa kalian perbaiki jika ada kesalahan untuk di minggu ke-8 yang pas kita libur itu. Ya, disubmit di situ. Baik. Sampai di sini masih ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya kuliahnya. Permisi Bu, mau bertanya. Oke, silakan. Itu tadi berarti tugas yang 3 ini yang langsung buat laporannya kah? Yang 3 itu enggak, itu masih terpisah-pisah kan, terpisah-pisah. Perlu direview dulu sama Mbak Nate. Oh, berarti nanti masih revisi yang tugas 2 dulu kan minggu depan? Iya, betul. Bukan minggu depan, dalam minggu ini. Nanti Mbak Nate akan bikin jadwal minggu ini. Yang minggu depannya? Minggu depan tuh yang dikumpulin sudah dalam bentuk proposal. Yang proposal? Iya, proposal yang mencari menggunakan template nyari di internet itu yang warna-warni itu loh. Oh. Jelas ya? Untuk minggu depan? Iya. Nggak harus final banget, karena nanti masih perlu kita review lagi. Masih kita review lagi untuk difinalisasi mungkin di minggu ke-8 yang pas libur itu. Maksudnya pengumpulan finalnya itu minggu ke-8. Oke. Gitu ya? Oke. Baik, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, ini bisa saya akhiri lebih singkat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Selamat melanjutkan aktivitas, mengerjakan tugas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.